Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di podcast Detik Sumsel. Setelah kita ngobrol soal politik, kali ini kita akan ngobrol soal bagaimana bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan banyak orang. Dan alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya kedatangan langsung alumni SMA Bangau, Sapiru 1, penasihat Aswaja Bangau 60. Kita sapa beliau, Ibu Haja Mapilinda Sarial Usman. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tidak ngurusi kegiatan sosial. Terakhir katanya di mana? Di Muba ya, Di Muba, di Keluang. Keluang. Nah, Itu tuh kalau pergi-pergi itu berapa sih, Bu? Wong yang diajak anggota timnya? Kalau tim kami kan dari tim Aswaja yang biasa pergi-pergi ini, ya biasanya sampai 15 orang. 15 orang. 15 orang ya, karena kita pemeriksa kesehatan, jadi kan ada dokter, ada perawat, ada relawannya juga, itu 15 orang lah. Ini sahabat Detik Sumsel, fokus Aswaja yang dibidani oleh Ibu Mapilinda ini adalah bentuknya pelayanan kesehatan. Ya. Kenapa memilih pelayanan kesehatan? Kesehatan itu adalah kebutuhan masyarakat yang paling utama. Itu kebutuhan utama masyarakat itu sehat. Selain makan, minum, segala kesehatan itu. Jadi tertarik di situ ya. Karena kami ini hanya ya kumpulan kami ini Aswaja ini kan macam-macam nih. Ada yang dokter, ada yang apa, ada yang bisnis, ada yang ini. Jadi kita ini karena kita juga ada dokter, di teman kita dokter, mau diajak ikut sama, ayo jadi dokternya. Sudah tuh yang ada dari administrasi ya ikut juga sebagai ya mungkin mencatat hasil bagaimana temuan seperti apa ya, itu akhirnya kesehatan ini sebenarnya mudah dilakukan. Kalau mau tuh mudah dilakukan. Kalau mau mudah. Nah, itu semua iya, kalau mau mudah nggak repot. Ya, apalagi cuma kita khusus pengecekan kesehatan. Pengecekan kesehatan. Jadi kita ngecek gula darah, asam urat, kolesterol, sama golongan darah, dan ini gratis. Gratis. Jadi siapa saja datang boleh. Tidak mesti dari wah ini mentang-mentang kita Aswaja kayaknya yang muslim aja, tidak. Siapapun dimanapun boleh datang. Kadang-kadang tahu-tahu ada Bu, kita sudah tutup. Waktu itu pernah di Kenten ya, di Perumnas. Kita sudah tutup, sudah jam 10:30 kita sudah tutup. Ada segerombolan ibu-ibu sama bapak-bapak tua. Ibu ini sudah tutup ya? Sudah, kita sudah. Aduh, kita baru selesai keluar dari gerejanya jam sekian. Nah, gimana Bu? Tanya, alat masih ada? Ada, perawat masih oke, buka lagi. Ya, buka akhirnya jam 1 selesai. Itu kan pemeriksaan nih. Misal pada saat kegiatan ada yang sakit. Yang datang misal sakit dalam keadaan misalnya bukan dalam rangka mau mengecek, ya kita kan ada dokter. Kita selalu siap obat seperti obat-obat, maksudnya obat-obat yang memang obat-obat harian. Jadi udah saya ini suka perih di sini, malam suka susah tidur atau kadang-kadang lemes, ya kita ada vitamin, kita ada obat-obat harian seperti itu, dokter kita akan ini. Tapi kalau sudah ketemu, ibu mesti cek ke dokter, ibu harus diarahkan, ibu paling tidak ke puskesmas. Nah, ke puskesmas karena apa? Puskesmas ada BPJS, nanti bisa dirujuk kemana-kemana. Itu kan mudah kan mengerjakannya kan. Nah itu. Masyarakat dengan kata gratis pasti suka, Bu. Ya. Saya pun suka dengan kata gratis. Ya. Tapi ada pertanyaan, ini kan perlu dana. Iya. Untuk melaksanakan itu. Iya. Ya, emang Aswaja punya dana sebesar apa sih? Tidak besar. Jangan pemeriksaan kesehatan tidak besar, bisa diukur. Kalau seperti yang dibelikan strip untuk cek gula darah, itu kan terukur. Maksudnya sekotak itu misalnya isinya ada yang 50 orang untuk 50 strip. Itu harganya kan ada di apotek, ada harganya. Kita mau berapa, 500 orang, kalikan saja. Yuk, ada duit berapa? Yang ada duit berapa tuh anggota Aswaja? Ya, Aswaja yang mau. Aswaja yang mau kita ada segini, ada sini. Aku cuma bisa 50. Aku tenaga baik, boleh. Aku tenaga baik. Iya. Banyak dah Bu yang aku tenaga baik. Tidak juga alhamdulillah. Gitu. Nah, jadi ini bisa dikatakan tadi kita ngobrol sebelum podcast, sedekah juga. Sedekah. Ya karena
alhamdulillah kami sepakat di Aswaja ini bahwa sebesar pahala sebesar biji besi pun akan kita ambil, kita cari. Subhanallah. Ya itu jadi ya walaupun dapatnya ya mungkin sudah payah tapi bukan cuma sebesar biji sawi aja. Kemarin juga saya dengar pelayanan kesehatannya tidak hanya ke masyarakat yang ada di luar tapi sampai ke lapas. Iya. Ke lapas kita kemarin itu bukan pemberian kesehatan dalam rangka Hari Anak. Hari Anak. Kita berbagi rezeki lah. Saya bilang ya kebetulan dapat rezeki ya kita untuk anak dalam rangka Hari Anak. Kita sentuh mereka kan, ya karena bagi kami yang masuk situ itu ya mungkin pertama mungkin tidak hati-hati, ceroboh. Nah itu dia maksudnya bukan. Dan kadang-kadang juga bukan dia jahat, kadang-kadang kata wong Palembang tuh balak yang datangi dia. Nah itu kan. Nah, ya kalau balak kan karena susah dihindari juga. Ya kita sudah benar. Tapi kalau memang sudah nak balak, cak mano. Nah itu kenyataannya begitu. Jadi itu yang kita ini. Kita juga ke panti jompo. Dan ini berjalan sudah dari sudah 3 tahun kali ya. 3 tahun? 3 tahun kegiatan ini. Kita ke panti itu boleh dikatakan ya setiap tahun dalam hari lansia kita ke panti jompo. Dan ini dalam artian memang ada jadwal rutin atau ini kesini dadakan di bulan ini atau ada jadwal khusus? Kita ada semacam program kerja ya, sudah tua-tua ya ada kadang-kadang kalau orang Palembang bilang menceng waktunya harusnya ini tapi masih lesu, masih mungkin ada yang di Jakarta belum komplit ya geser tapi tetap dilaksanakan. Dan selama melakukan kegiatan ini sepi tidak Bu atau sangat ramai? Ramai pasti. Ramai pasti. Kami juga bagi nasi bungkus ke jalan, bagi Jumat Barokah. Jumat Barokah. Jumat Barokah. Dan itu dikomandai oleh Aswaja. Kita ada ketua, Pak Erwan kan ketua. Oh, koordinatornya Kiai Erwan ya. Dia kan ketua. Ini sahabat Detik Sumsel, tadi saya ngobrol di luar podcast banyak ternyata kejadian-kejadian yang mengenaskan tapi juga unik, lucu. Yang kayak tadi ada kata Ibu sepasang suami istri berantem gara-gara golongan darah beda. Coba ceritain gimana itu? Itu pernah kita ada pengecekan golongan darah. Jadi diharapkan kan semua orang tidak abai dengan golongan darah. Karena apa dengan golongan darah? Dengan kita mengetahui golongan darah kita itulah awal kita mengetahui siapa nih saya. Kalau ditanya golongan darahnya, nggak tahu lah. Wow di badan sendiri nggak tahu. Nah itu jadi kami anjurkan lah. Jadi anak-anak SD, ada pun yang kurang 3 bulan udah dibawa periksa golongan darah itu kan tidak akan berubah sampai mati golongan darah. Tidak apa-apa kan dari bayi kan? Iya nggak apa-apa cuma diambil sedikit. Nah itu kan sampai mati tetap itulah. Nah sekali waktu pernah kejadian anaknya golongan kalau tidak salah anaknya golongan darah AB. Ibunya darah A. Nah kok beda kata ibunya sama saya. Kok udah pulang. Sudah bawa pulang, beda pulang. Datang lagi, itu kejadiannya di waktu kami lakukan di mana ya? Ada di Palembang sini. Di Palembang? Di Palembang. Okay. Balik, Bu, ini salah dak pemeriksaan ini. Karena golongan darah aku A, anak aku AB. Nah kami ngomong bapaknya AB kali. Ya dia diam. Saya B kali apa B atau A juga. Nah, gitu. Akhirnya bapaknya datang. Aku ini darah ulah segala macam. Coba periksa dulu. B ternyata bapaknya, suaminya B, anaknya AB. Anaknya AB. Jadi ibunya A, bapaknya B, anaknya AB. Di otak mereka ya kalau A ya bisa A darah ibunya, B darah bapaknya. Ternyata AB. Mereka lupa kan, bukan lupa barangkali mungkin kurang kurang memahami ya. Ya, biasa kan dari darah O, dari A itu kan ada elemen O dan A. O A itu darahnya A. O B itu B yang kita dengar. Nah, bisa jadi dari anak ibu ini di perkawinan mereka bisa kalau mereka punya anak bisa ada O, bisa ada A, bisa ada B, bisa ada AB. Nah, kemudian akhirnya ditulis sama dokter begini Pak, begini. Akhirnya paham. Jadi mereka sama berantem ini anak siapa? Iya.
Ini dibawa ya, jadi kita ada dokter itu, ini dibawa ya Bu ya, pulang bawa aja tempel di lemari. Jadi anaknya baru berapa ini? Anaknya 1 katanya. Nah, nanti lahir lagi coba lihat anaknya. Ya syukur-syukur AB juga, syukur-syukur atau A aja atau B. Gitu. Itu kan pemahaman yang seperti itu. Banyak sudah umur 74 tahun, datang sudah tua. Pak, periksa apa Pak? Mau periksa apa, gula darah, apa kolesterol? Enggak, aku mau periksa golongan darah. 74. Umur berapa Pak? 74 tahun. Oke. Bapak kesini naik apa? Naik mobil. Bawa mobil sendiri? Iya. Bisa naik motor Pak? Bisa. Tahu golongan darah Pak? Ya itulah, tidak tahu golongan darahnya apa. Lihat SIM-nya kosong. Nggak Kosong. boleh, Bu. Golongan darahnya itu kosong. Enggak diisi. Nah, akhirnya dia periksa ya. Akhirnya tahu dia golongan darah saya A. Padahal kan seharusnya tidak boleh ya. Harus diisi ya kan kartu tanda pengenal. Itu saya nggak bisa. Oke lah, itu urusan berbeda karena Ibu menjalankan tugas pelayanan kesehatan. A, golongan darah Bapak A ya Pak. Ini kita kan ada ininya, ada apa, darah ditaruh dikasih cairan diaduk-aduk. Dan di situ dokter yang ngomong ini A, tanda tangan dokter. Jadi bukan kita yang asal, yang kita jadi yang terverifikasi lah. Ya, jadi dokter yang mengesahkan bahwa ini nih A, B, AB, O. Itu dokter, ada tanda tangannya dokter. Ya walaupun saya yang meriksa juga begitu, kan saya nggak boleh nulis oh ini A, walaupun saya tahu oh ini A, nggak boleh. Karena saya bukan dokter. Terus ini juga ada tadi cerita bertemu dengan masyarakat yang mohon maaf buta huruf. Iya, dari situ misal kita kasih ini, suruh baca, periksa apa ini Bu ya, larangannya tuh ini. Nanti dulu Ibu, jadi kalau ibu baca dulu. Dia tuh apa? Mau disimpan itu? Iya, dilipatnya kertas, simpan. Ibu baca dulu, mumpung dokter ada di sini, silakan tanya apa yang ini. Iya boleh. Jadi, aduh ya Allah. Berarti kan kalau dia sudah tahu dia sakitnya itu waktu itu gula darahnya 300 lebih. Ya, jadi kan kalau itu ini kalau golongan darah, kalau gula darahnya tinggi itu nggak boleh ini Ibu baca dulu, nanti ada yang perlu tanya. Oh iya. Nanti dulu dokternya bilang, sabar juga dokternya, nanti dulu baca dulu Ibu. Nanti kalau Ibu udah baca, ada yang Ibu tidak mengerti, Ibu tanya. Oh iya. Udah banyak tidak Bu menemukan kejadian seperti itu? Ya begitu sebenarnya. Banyak. Jangan dikira itu di maksudnya di daerah. Kadang-kadang di tengah kota Palembang pun ada yang begitu. Ada. Bu, kita sudah di penghujung podcast. Saya ingin ini tanpa ada maksud apapun ya sahabat Detik Sumsel. Saya ingin Ibu Apelinda sedikit memberikan masukan kepada pihak terkait lah. Bagaimana sih pelayanan masyarakat terhadap kesehatan yang dibutuhkan dan bagaimana seharusnya dilakukan di masyarakat. Ya sepertinya program pemerintah itu sudah bagus. Sudah berjalan. Saya lihat sudah berjalan seperti yang memang itulah yang cuma kadang-kadang dari masyarakatnya juga. Ya ini harusnya tuh diterima, dipahami. Ini begini tuh diterima, dipahami, diikuti. Harusnya begitu. Kadang-kadang ini sudah bagus. Ternyata aduh bandel bener orang-orang ini nggak mau. Nah contoh seperti buang sampah. Tidak salah-salah kan. Pemerintah udah nyiapin ini, malah sampai sampah kering, sampah basah istilahnya kan. Benar. Sampai tong sampahnya ada 3 macam, warnanya beda-beda biar, tapi tetap aja buang di sungai. Nah itu kan. Nah balik lagi kedua-duanya harus menyadari bahwa kesehatan dan hidup sehat, bersih sehat itu tuh kebutuhan, bukan anjuran, bukan jadikan kebutuhan. Itu memang kita perlu gitu loh. Insya Allah itu aman. Terakhir Bu, bagaimana pentingnya juga pendidikan kesehatan terhadap generasi muda, pelajar dan mahasiswa, pelajar terutama. Ya. Bisa dikasihkan untuk closing statement kepada pelajar-pelajar kita di Sumatera Selatan. Kesehatan kita selain kesehatan badan yang biasa, ada kesehatan sekarang apalagi ini ada undang-undang PP yang baru ditandatangani. Yang kontrasepsi ya? Iya, itu kan ada di pasal 1 03 ayat 4E. Ya, nah, itu kan yang masalah itu. Ya pemerintah itu kan memang menyiapkan alat kontrasepsi, tapi untuk yang sudah berkeluarga dalam rangka menekan menekan jumlah penduduk. Tapi kalau ada itu untuk pelajar dan untuk itu saya agak
apa ya, dari segi apapun itu tidak bisa diterima, agama manapun itu tidak membenarkan itu. Nah jadi itu ya, tapi ya gimana ya saya bisa apa, cuma oh begini, cuma teman-teman gilo nih Yan paling tapi dan itu disediakan, mudah-mudahan anak-anak ya mudah-mudahan ini tidak berpengaruh besar lah, sama tidak jadi masalah sama anak-anak khususnya di Sumatera Selatan, bahwa itu ya memang mereka bisa apa ya memaknai ini lebih cerdas. Saya ini semua ini itu berasal dari rumah dulu deh. Kalau rumah anunya sudah kuat, ya anaknya sudah kuat, dapahan, insya Allah dipakein apa aja mereka pasti tidak mau. Walaupun ini pasti mereka tidak akan jadi pikiran di otak mereka. Ini muncul aktivis perempuannya ini. Kalau sudah ngomong kayak gini nih. Iya. Nah, sebagai pertanyaan penutup sebelum kita tutup podcast ini, Ibu sibuk, Bapak sibuk. Ya. Komunikasi dengan keluarga dan anak masih. Ya, anak-anak saya di protes Jakarta. Anak-anak saya di Jakarta sudah berkeluarga. 2 sudah berkeluarga, 1 baru selesai kuliah itu sedang di Jakarta. Protes tidak, dia sudah tahu mamanya begini kan. Bermamanya. Cuma sekarang suka dibalikin. Betul. Nah, kalau dulu saya menerapkan anak saya yang kan perempuan 3 orang, yang namanya maghrib itu harus di rumah. Nah itu, sekarang mereka tinggal balikin, Mama maghrib harus di rumah, ya. Itu yang terjadi. Jadi ya gunanya WA, gunanya apa ya, kita video call, itulah kan wujud komunikasi, biar dekat tapi kan biar jauh tapi kan hati kan dekat. Itulah gunanya WA. Sama Bapak juga kan ketemunya malam. Kadang-kadang sudah tidur, sudah juga pagi-pagi subuh ketemunya kan gitu. Tapi kesini pamit kan dengan Bapak iya, ya? Tadi tahu tadi mau ke Detik. Hah? Ngapain ke Detik? Ya nanti aku cerita. Ini baik sahabat Detik Sumsel, saya tutup podcast kali ini. Kita berdoa, kita sama-sama berharap Ibunda dan anggota yang lain terus diberi kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Karena gerakan yang mereka lakukan adalah gerakan kebaikan, gerakan sosial. Dan ayo jangan segan-segan untuk mendukung mereka, karena kalau kita dukung bersama, pasti gerakan yang mereka lakukan akan lebih bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan. Terus berjuang Bu, dan kami akan juga sebagai Detik Sumsel untuk mensosialisasikannya ke masyarakat. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.